Tomada de shortinho pra meu Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut dengan pengendalian dan secara kolektif, kebijakan dan prosedur tersebut merupakan bagian dari entitas pengendalian internal. Ada 3 tujuan pengendalian internal. Yang pertama, keandalan pelaporan. Tujuan keandalan pelaporan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan dan keuangan manajemen yang bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka akuntansi seperti US, GAAP, dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini. Yang kedua, ada efisiensi dan efektivitas operasi, di mana kontrol dalam perusahaan mendorong penggunaan sumber dayanya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan tentang efektivitas operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain ketentuan hukum Section 404, organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan untuk mengikuti banyak undang-undang dan peraturan. Beberapa berhubungan dengan akuntansi hanya secara tidak langsung, seperti perlindungan lingkungan dan hukum-hukum hak sipil. Lainnya terkait erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak, penghasilan, dan ketentuan hukum anti-fraud. Manajemen merancang sistem pengendalian internal untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Fokus auditor baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal adalah pada pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan, ditambah pengendalian atas operasi dan kepatuhan terhadap hukum, serta peraturan yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan secara material. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor untuk pengendalian internal. Tanggung jawab untuk pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Manajemen juga diharuskan oleh Section 44 untuk melaporkan secara terbuka tentang keefektivitas operasi dari pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor mencakup pemahaman dan pengujian pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor perusahaan publik yang lebih besar diharuskan oleh SEC untuk menerbitkan laporan audit tentang operasi kontrol untuk setiap tahunnya. Manajemen, bukan auditor, harus menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Konsep ini konsisten dengan persyaratan bahwa manajemen, bukan auditor, yang bertanggung jawab atas penyelusuran laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku seperti GAAP atau IFRS. Terdapat 2 konsep utama yang mendasari perancangan manajemen dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama, ada jaminan yang masuk akal. Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang memberikan jaminan yang wajar tetapi tidak mutlak bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pengendalian tersebut. Keyakinan yang masuk akal adalah keyakinan tingkat tinggi yang memungkinkan hanya kemungkinan kecil bahwa salah saji material tidak akan dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Yang kedua, ada batasan inheren, di mana pengendalian internal tidak akan pernah bisa sepenuhnya efektif, terlepas dari kehati-hatian yang diikuti dalam desain dan implementasinya. Bahkan jika manajemen dapat merancang sistem yang ideal, efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan ketergantungan yang menggunakannya.
Seksi 44A dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act mewajibkan manajemen semua perusahaan publik untuk menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan. Dan yang kedua, penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun buku perusahaan. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan Amerika Serikat adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Pengendalian internal kerangka terintegrasi yang awalnya diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2013. Kerangka pengendalian internal lainnya ada di seluruh dunia seperti Financial Reporting Council of the United Kingdom, pedoman manajemen risiko, pengendalian internal dan pelaporan keuangan, serta bisnis terkait, dan Kanada pedoman menilai pengendalian yang dikenal sebagai SOSO. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua aspek utama yang menjadi penilaian manajemen terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang pertama, manajemen harus mengevaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan yang kedua yaitu manajemen harus menguji efektivitas operasi pengendalian tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai desain pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian dirancang dan diterapkan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian yang menangani risiko yang terkait dengan semua asersi yang relevan untuk semua akun signifikan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Di sini termasuk mengevaluasi bagaimana transaksi signifikan dimulai, disahkan, dicatat, diproses, dan dilaporkan untuk mengidentifikasi titik-titik dalam arus transaksi di mana salah saji material karena kesalahan atau penipuan dapat terjadi. Yang kedua, efektivitas operasi pengendalian. Manajemen harus menguji efektivitas operasi pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi seperti yang dirancang dan apakah orang yang melakukan pengendalian ini memiliki otoritas dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pengendalian secara efektif. Hasil pengujian manajemen yang juga harus didokumentasikan menjadi dasar asersi manajemen pada akhir tahun fiskal tentang efektivitas operasi pengendalian. Manajemen harus mengungkapkan kelemahan material dalam pengendalian internal. Sekalipun hanya ada satu kelemahan material, manajemen harus menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tidak efektif. SEC atau Securities and Exchange Commission mengharuskan manajemen untuk memasukkan laporannya tentang pengendalian internal dalam laporan tahunan formulir 10K yang diajukan kepada SEC. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor untuk pengendalian manajemen. Salah satu prinsip dalam standar audit AICPA yang diklarifikasi adalah bahwa auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik karena kecurangan ataupun kesalahan berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada setiap penugasan audit. Auditor terutama memperhatikan pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan dan pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan. Auditor fokus terutama pada pengendalian yang berkaitan dengan hal pertama dari pengendalian internal manajemen, yaitu reliabilitas atau keandalan dalam pelaporan keuangan. Laporan keuangan tidak mungkin mencerminkan GAAP atau IFRS dengan benar jika pengendalian internal atas pelaporan keuangan tidak memadai. Berbeda dengan klien, auditor kurang memperhatikan pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.
karena pengendalian tersebut mungkin tidak mempengaruhi penyajian wajar laporan keuangan. Auditor tidak boleh bagaimanapun mengabaikan pengendalian yang mempengaruhi informasi manajemen internal, seperti anggaran dan laporan kinerja internal. Jenis informasi ini sering merupakan sumber penting yang digunakan oleh manajemen untuk menjalankan bisnis dan dapat menjadi sumber bukti penting yang membantu auditor untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Jika pengendalian atas laporan internal ini tidak memadai, maka nilai laporan sebagai bukti akan berkurang. Baiklah, selanjutnya yaitu pengendalian atas kelas transaksi. Di sini, auditor lebih menekankan pengendalian internal atas golongan transaksi daripada saldo akun. Karena keakuratan output sistem akuntansi atau saldo akun akan sangat bergantung pada keakuratan input dan pemrosesan dalam transaksi. Misalnya, jika produk yang dijual, unit yang dikirim, atau harga jual unit salah dalam menagih pelanggan untuk penjualan, baik penjualan maupun piutang akan salah saji. Karena penekanan pada kelas transaksi, auditor terutama memperhatikan tujuan audit terkait transaksi ketika menilai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Meskipun auditor menekankan pengendalian terkait transaksi, auditor juga harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian atas saldo akun akhir dan tujuan penyajian dan pengungkapan. Misalnya, tujuan audit terkait transaksi biasanya tidak berpengaruh pada dua tujuan audit terkait saldo, yaitu nilai yang dapat direalisasi serta hak dan kewajiban. Mereka juga tidak mungkin berdampak pada 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor memungkinkan akan mengevaluasi secara terpisah apakah manajemen telah menerapkan pengendalian internal untuk masing-masing dari 2 tujuan saldo akun ini dan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan. Dalam section 404D ada Reserve Bank of H mengharuskan auditor melaporkan efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan, di mana sebagai akibat dari Undang-Undang Reformasi Keuangan Federal Dodd-Frank yang disahkan oleh Kongres pada bulan Juli 2010 menyatakan bahwa hanya perusahaan publik yang lebih besar atau accelerated filers yang diharuskan untuk mendapatkan laporan audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Untuk menyatakan opini atas pengendalian ini, auditor memperoleh pemahaman dan melaksanakan pengujian pengendalian untuk semua saldo akun, golongan transaksi, dan pengungkapan yang signifikan serta asersi terkait dalam laporan keuangan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen COSO pengendalian internal. COSO pengendalian internal ini merupakan kerangka terintegrasi yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1992 dan telah menjadi kerangka pengendalian internal yang paling diterima secara luas di Amerika Serikat dan di dunia. Nah, sejak pengembangan awal kerangka ini, lingkungan bisnis dan operasi menjadi lebih global, kompleks, dan didorong oleh teknologi. Pemangku kepentingan juga menjadi lebih terlibat, mencari transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar untuk integrasi sistem pengendalian internal, termasuk pengendalian yang terkait dengan tujuan pelaporan di luar laporan keuangan, seperti tanggung jawab perusahaan dan keberlanjutan. Kerangka kerja COSO itu menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan pengendaliannya akan terpenuhi. Nah, setiap komponen ini mengandung banyak pengendalian, tetapi auditor berkonsentrasi pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, prinsip COSO ini berlaku di semua jenis entitas dan untuk masing-masing tujuan pengendalian internalnya, seperti pelaporan, operasi, dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal di dalam COSO itu meliputi yang pertama yaitu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak seperti direktur dan pemilik suatu entitas tentang pengendalian internal dan pentingnya pengendalian tersebut bagi entitas.
Nah, pengendalian lingkungan ini berfungsi sebagai payung untuk 4 komponen lainnya. Tanpa pengendalian lingkungan yang efektif, 4 komponen lainnya ini tidak akan mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap dewan direksi dan manajemen seniornya. Nah, selanjutnya yaitu 5 prinsip dasar yang terkait dengan lingkungan pengendalian. Yang pertama yaitu nilai integritas dan etika. Integritas dan nilai-nilai etika itu adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan diperkuat dalam praktiknya. Nah, mereka termasuk tindakan manajemen untuk menghilangkan dan mengurangi insentif dan godaan yang mungkin mendorong personel untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Nah, mereka juga mencakup komunikasi nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada personel melalui pernyataan kebijakan, kode etik, dan contoh. Yang kedua yaitu partisipasi direksi atau komite audit. Nah, dewan direksi ini sangat penting untuk tata kelola perusahaan yang efektif karena memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan manajemen menerapkan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang tetap. Nah, dewan direksi yang efektif itu adalah dewan direksi yang independen dari manajemen dan anggotanya terlibat dalam meneliti kegiatan manajemen. Meskipun dewan mendelegasikan tanggung jawab pengendalian internalnya kepada manajemen, dewan harus melakukan pengawasan terhadap desain dan kinerja pengendalian. Selain itu, dewan yang aktif dan objektif akan mengurangi kemungkinan bahwa manajemen mengesampingkan kontrol yang ada. Untuk membantu dewan dalam pengawasannya, dewan membentuk komite audit yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan. Komite audit ini juga bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal dan internal, termasuk persetujuan layanan audit dan non-audit yang dilakukan oleh auditor untuk perusahaan publik. Nah, yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi entitas ini mendefinisikan garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Struktur organisasi ini dapat terdiri dari tingkat entitas, divisi, unit operasi, dan fungsi dalam unit tersebut, dan kontrol beroperasi pada masing-masing tingkat ini. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional bisnis dan memahami bagaimana pengendalian diterapkan. Lalu yang keempat yaitu komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menentukan pekerjaan individu. Sedangkan komitmen terhadap kompetensi ini mencakup pertimbangan manajemen terhadap tingkat dan kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Nah, jika karyawan kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lain dapat tidak ada dan laporan keuangan yang andal akan tetap dihasilkan. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan harapan dan meminta pertanggungjawaban individu atas tugas pengendalian internal. Misalnya, manajemen harus menetapkan nada yang sesuai untuk menempatkan struktur dan jalur pelaporan yang sesuai untuk meminta pertanggungjawaban individu. Insentif harus diberikan kepada karyawan untuk memenuhi tugas pengendalian internal mereka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Reska Meina Bruginting dengan akhiran NIM 755 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya melanjutkan yaitu ada penilaian risiko. Nah, 4 prinsip dasar yang terkait dengan penilaian risiko. Yang pertama, bahwa organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang nantinya berkaitan dengan tujuan tersebut. Yang kedua, ada menentukan bagaimana risiko ini harus dikelola. Lalu yang ketiga ada harus mempertimbangkan potensi perilaku curang. Dan yang terakhir atau keempat itu harus memantau perubahan yang dapat berdampak pada pengendalian internal.
Nah, risiko spesifik terkait dengan teknologi informasi ini harus dipertimbangkan karena nantinya dapat menyebabkan kerugian yang besar jika diabaikan. Nah, jika sistem IT ini gagal, nantinya organisasi dapat dilumpuhkan oleh ketidakmampuan untuk mengambil informasi atau penggunaan informasi yang tidak dapat diandalkan yang disebabkan oleh kesalahan pemrosesan. Nah, penilaian risiko yang secara khusus terkait dengan pelaporan keuangan nantinya akan melibatkan identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang sesuai. Misalnya, jika perusahaan sering menjual produk dengan harga di bawah biaya persediaan, mungkin karena adanya perubahan teknologi yang cepat, maka penting bagi perusahaan untuk memasukkan kontrol yang memadai untuk mengatasi risiko kelebihan persediaan. Nah, demikian pula kegagalan untuk memenuhi tujuan, kualitas personal, penyebaran geografis operasi perusahaan, signifikansi dan kompleksitas proses bisnis inti, lalu pengenalan teknologi informasi baru, penurunan ekonomi, dan masuknya pesaing baru merupakan contoh faktor yang dapat menyebabkan adanya peningkatan mempertaruhkan. Nah, setelah nanti manajemen mengidentifikasi risiko, maka manajemen akan memperkirakan signifikansi risiko tersebut, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan akan mengembangkan tindakan spesifik yang perlu diambil untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Nah, nantinya manajemen akan menilai risiko tersebut sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Nah, nantinya auditor akan menilai risiko untuk memutuskan bukti yang diperlukan dalam audit. Jika manajemen secara efektif dapat menilai dan merespon risiko, nah maka auditor biasanya akan mengumpulkan lebih sedikit bukti daripada ketika manajemen gagal mengidentifikasi atau merespon risiko yang signifikan. Selanjutnya, yang ketiga ada aktivitas kontrol. Aktivitas pengendalian atau kontrol ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Ada 3 prinsip dasar yang terkait dengan aktivitas pengendalian ini. Yang pertama, mengembangkan aktivitas pengendalian yang mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Kedua, mengembangkan pengendalian umum atas teknologi. Dan yang ketiga, itu menerapkan kebijakan, prosedur, dan harapan yang sesuai. Ada banyak aktivitas kontrol yang berpotensi seperti itu di entitas manapun, termasuk kontrol yang dilakukan secara manual ataupun yang menggunakan sistem berbasis komputer atau kontrol otomatis. Nah, kegiatan pengendalian umumnya ada 5 jenis, yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Nah, di sini ada 4 pedoman umum untuk pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah penipuan dan kesalahan yang sangat penting bagi auditor. Yang pertama, pemisahan penitipan aset dari akuntansi. Nah, untuk melindungi perusahaan dari penggelapan, seseorang yang memiliki hak sementara ataupun permanen atas suatu aset itu tidak boleh mempertanggungjawabkan aset tersebut. Mengizinkan satu orang untuk melakukan kedua fungsi itu akan meningkatkan risiko orang tersebut membuang aset untuk keuntungan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk menutupi pencurian atau kecurangan. Nah, jika kasir misalnya menerima uang tunai dan bertanggung jawab atas entry data untuk penerimaan kas dan penjualan, orang tersebut dapat mengantongi uang tunai yang diterimanya dan menyesuaikan akun pelanggan dengan gagal mencatat penjualan atau dengan mencatat kredit fiktif ke akun. Lalu yang kedua ada pemisahan kuasa transaksi dari penitipan aset terkait. Nah, diinginkan untuk mencegah orang yang mengotorisasi transaksi memiliki kendali atas aset terkait untuk mengurangi kemungkinan penggelapan. Nah, misalnya orang yang sama itu tidak boleh mengotorisasi pembayaran faktur vendor dan juga menyetujui pencairan dana untuk membayar tagihan tersebut. Yang ketiga, ada pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan. Nah, misalnya gini, untuk memastikan informasi yang tidak bias, maka pencatatan biasanya menjadi tanggung jawab departemen terpisah yang melaporkan ke pengontrol. Misalnya, jika departemen atau divisi ini mengawasi pembuatan catatan dan laporannya sendiri, itu mungkin mengubah hasil untuk meningkatkan kinerja yang dilaporkan, sehingga harus dipisahkan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada pemisahan tugas teknologi informasi dari departemen pengguna. Ketika tingkat kompleksitas sistem IT ini meningkat,
pemisahan otorisasi, penyimpanan catatan, dan penyimpanan itu sering menjadi kabur. Misalnya, agen penjualan itu dapat memasukkan pesanan pelanggan secara online. Lalu komputer nanti akan mengotorisasi penjualan tersebut berdasarkan pembandingan batas kredit pelanggan ke file induk dan memposting semua penjualan yang disetujui dalam jurnal siklus penjualan. Nah, oleh karena itu komputer ini memainkan peran yang penting dalam otorisasi dan pencatatan transaksi penjualan. Nah, untuk mengimbangi potensi tumpang tindih tugas ini, penting juga bagi perusahaan untuk memisahkan fungsi utama terkait IT dan fungsi departemen pengguna utama. Nah, dalam contoh ini, itu tanggung jawab untuk merancang dan mengendalikan program perangkat lunak akuntansi yang berisi otorisasi penjualan dan kontrol posting itu harus berada di bawah otoritas IT. Nah, sedangkan kemampuan untuk memperbarui informasi dalam file induk batas kredit pelanggan misalnya itu harus berada di departemen kredit perusahaan di luar dari fungsi IT ini. Selanjutnya itu jenis kedua dari aktivitas kontrol tadi, yaitu ada otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, di mana setiap transaksi itu harus diotorisasi dengan benar jika ingin kontrol yang baik dan memuaskan gitu. Nah, jika ada orang dalam organisasi ini dapat memperoleh atau membelanjakan aset sesuka hati kita aja, pasti nanti akan terjadi kekacauan. Nah, otorisasi ini dapat bersifat umum ataupun khusus, di mana yang otorisasi umum ini manajemen menetapkan kebijakan dan nantinya bawahan yang diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Nah, keputusan otorisasi umum termasuk penerbitan daftar harga tetap untuk penjualan produk, batas kredit untuk pelanggan, dan titik pemesanan ulang untuk melakukan akuisisi. Nah, sedangkan otorisasi khusus ini berlaku untuk transaksi individu. Nah, untuk transaksi tertentu biasanya manajemen lebih memilih untuk mengotorisasi setiap transaksi. Mungkin bisa dicontohkan dengan otorisasi transaksi penjualan oleh manajer penjualan untuk perusahaan mobil bekas. Nah, ada perbedaan antara otorisasi dan persetujuan, ini juga penting untuk diketahui, di mana otorisasi adalah keputusan kebijakan baik untuk transaksi umum ataupun transaksi khusus, sedangkan persetujuan adalah implementasi keputusan otorisasi umum oleh manajemen. Nah, contoh otorisasi umum ini adalah manajemen yang menetapkan kebijakan yang mengizinkan pemesanan persediaan ketika persediaan itu tersedia kurang dari 3 minggu. Nah, ketika sebuah departemen memesan persediaan maka petugas yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan ini akan menyetujui pesanan untuk menunjukkan bahwa kegiatan otorisasi telah dipenuhi. Sedangkan dalam kasus lain mungkin yang menggunakan komputer, nanti komputer ini yang akan menyetujui transaksi dengan membandingkan jumlah persediaan yang ada dengan file induk titik pemesanan ulang, dan nantinya secara otomatis mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok resmi di file induk vendor. Oke, selanjutnya itu jenis selanjutnya itu ada dokumen dan catatan yang memadai, di mana dokumen adalah catatan di mana transaksi ini dimasukkan dan diringkas. Nah, itu nanti termasuk item yang beragam seperti faktur penjualan, pesanan pembelian, catatan anak perusahaan, jurnal penjualan, dan bahkan laporan waktu karyawan. Nah, banyak dari dokumen atau catatan ini yang nantinya disimpan dalam format elektronik daripada format kertas. Dokumen yang memadai ini sangat penting untuk pencatatan transaksi dan pengendalian aset yang benar. Misalnya gini, jika Departemen Penerimaan menyelesaikan laporan penerimaan elektronik saat material diterima, maka aplikasi komputer itu dapat memverifikasi kuantitas dan deskripsi pada faktur vendor dengan membandingkannya dengan informasi pada laporan penerimaan, dengan pengecualian diselesaikan oleh Departemen Hutang Dagang. Nah, prinsip-prinsip tertentu ini nanti menentukan desain yang tepat dan penggunaan dokumen dan catatan, di mana dokumen dan catatan ini harus dinomori terlebih dahulu secara berurutan untuk memudahkan kontrol atas dokumen dan catatan yang hilang dan sebagai bantuan untuk menemukan mereka atau menemukan dokumen ini saat dibutuhkan di kemudian hari. Nah, dokumen dan catatan yang diberi nomor itu penting untuk diaksesi kelengkapannya. Lalu disiapkan pada saat transaksi berlangsung.
atau segera mungkin setelahnya untuk meminimalkan kesalahan waktu. Lalu dokumen tersebut harus dirancang untuk penggunaan ganda jika memungkinkan untuk meminimalkan jumlah bentuk yang berbeda. Misalnya catatan di pengiriman elektronik yang dirancang dengan baik itu dapat menjadi dasar untuk melepaskan barang dari penyimpanan ke departemen pengiriman, menginformasikan penagihan jumlah barang yang akan ditagih kepada pelanggan dan tanggal penagihan yang sesuai, serta memperbarui catatan persediaan perpetualnya. Nah, lalu juga ada dokumen itu harus dibangun dengan cara yang mendorong persiapan yang benar. Nah, ini dapat dilakukan dengan memberikan pemeriksaan internal dalam formulir dan catatan. Misalnya memerintahkan layar komputer itu kan dapat memaksa entry data online dari informasi penting sebelum catatan dialihkan secara elektronik untuk diotorisasi dan meminta persetujuan. Nah, demikian pula kontrol itu dapat memvalidasi informasi yang dimasukkan. Nah, seperti ketika nomor akun buku besar yang tidak valid, secara otomatis itu akan ditolak karena nomor akun tersebut tidak cocok dengan bagian file induk akunnya. Nah, kontrol yang terkait erat dengan dokumen dan catatan ini adalah bagan akun yang mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun neraca dan laporan laba rugi individual. Nah, bagan akun ini sangat membantu dalam mencegah kesalahan klasifikasi jika secara akurat menggambarkan jenis transaksi yang harus ada di setiap akunnya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lisanti Sumbrian. Dengan pinjaman terakhir yaitu 763, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan selanjutnya adalah kontrol fisik atas aset dan catatan. Untuk memastikan memelihara pengendalian internal yang memadai, aset dan catatan harus dilindungi. Jika arsip tidak dilindungi secara memadai, arsip juga dapat dicuri, dirusak, diubah, atau hilang, dan dapat mengganggu proses akuntansi dan proses bisnis secara serius. Nah, ketika sebuah perusahaan sangat terkomputerisasi, seperti peralatan komputer, program, file data yang mewakili catatan perusahaan harus dilindungi, mengingat itu mahal atau bahkan tidak mungkin untuk dikonstruksi. Nah, jenis tindakan perlindungan yang paling penting untuk mengamankan aset dan catatan adalah penggunaan pencegahan fisik. Contohnya itu adalah penggunaan gudang persediaan untuk menjaga pencurian. Ketika gudang berada di bawah kendali karyawan yang kompeten, ada jaminan lebih lanjut bahwa pencurian diminimalkan. Nah, brankas tahan api dan brankas untuk melindungi aset seperti mata uang dan surat berharga adalah perlindungan fisik penting lainnya selain pencadangan perangkat lunak komputer dan file data di luar lokasi. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan independen pada kinerja. Nah, kebutuhan akan pemeriksaan independen ini muncul karena pengendalian internal cenderung berubah dari waktu ke waktu. Kecuali jika sering ditinjau, personel itu cenderung lupa atau sengaja gagal mengikuti prosedur, atau mereka mungkin ceroboh kecuali seseorang mengamati dan mengevaluasi kinerja mereka. Terlepas dari kualitas kontrol, personel dapat membuat kesalahan atau melakukan penipuan. Nah, personel yang bertanggung jawab untuk melakukan prosedur verifikasi internal harus independen dari mereka yang awalnya bertanggung jawab untuk menyiapkan data. Cara verifikasi internal yang paling murah adalah pemisahan tugas dengan cara yang telah dibahas sebelumnya. Nah, misalnya itu ketika rekonsiliasi bank dilakukan oleh seseorang, terlepas dari catatan akuntansi dan penanganan uang tunai, ada peluang untuk verifikasi tanpa menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Nah, sebagian besar akuntansi itu melibatkan teknologi, di mana banyak prosedur verifikasi internal diotomatisasi sebagai bagian dari sistem, dengan ketergantungan yang luas pada penggunaan teknologi untuk melakukan sejumlah aktivitas pengendalian. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan keamanan keseluruhan dan fungsionalitas layanan berbasis teknologi informasi yang harus dikelola pada tingkat sistem lebar atau perusahaan yang luas. Nah, berikut ini adalah 5 komponen pengendalian internal COSO yang dibahas pada bagian sebelumnya dan prinsip-prinsip terkait yang dapat kita lihat nanti di dalam tabel 11-1. 5 komponen pengendalian internal yaitu yang pertama adalah lingkungan kontrol, yang kedua itu ada
mempertaruhkan penilaian, yang ketiga ada kontrol kegiatan, keempat ada informasi dan komunikasi, yang kelima ada pemantauan, di mana elemen kontrol tertentu dalam 5 komponen kontrol dari COSO ini memiliki efek pervasif pada sistem pengendalian internal entitas yang disebut dengan kontrol tingkat entitas dalam standar audit. Nah, contohnya itu termasuk dalam elemen dewan dan komite audit dari lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, dan peran audit internal dalam memantau pengendalian. Selanjutnya ada monitoring atau pemantauan. Nah, di mana bagi banyak perusahaan, terutama perusahaan yang besar, Departemen Audit Internal sangat penting untuk pemantauan yang efektif atas kinerja operasi pengendalian internal. Nah, agar efektif, fungsi audit internal harus dilakukan oleh staf yang independen dari Departemen Operasi dan Akuntansi dan yang melapor langsung ke otoritas tingkat tinggi dalam organisasi, baik manajemen puncak atau komite audit dewan direksi. Nah, selain perannya dalam memantau pengendalian internal suatu entitas, staf audit internal yang memadai dapat mengurangi biaya audit eksternal dengan memberikan bantuan langsung kepada auditor eksternal. Nah, standar audit memberikan panduan untuk membantu auditor eksternal memperoleh bukti yang mendukung kompetensi, integritas, dan objektivitas auditor internal yang memungkinkan auditor eksternal untuk mengandalkan internal pekerjaan auditor dalam beberapa cara. Baik, selanjutnya ada informasi dan komunikasi sistem, di mana tujuannya adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk menjaga akuntabilitas aset terkait. Nah, prinsip-prinsip yang mendasari terkait dengan informasi dan komunikasi menekankan pentingnya menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas yang dikomunikasikan baik secara internal maupun eksternal, yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal. Nah, sistem informasi dan komunikasi akuntansi memiliki beberapa subkomponen. Biasanya yang terdiri dari kelas transaksi seperti penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, akuisisi, dan sebagainya. Nah, untuk setiap kelas transaksi ini, sistem akuntansi harus memenuhi semua aversi manajemen terkait transaksi yang diidentifikasi. Nah, sebagai contohnya itu, sistem akuntansi penjualan harus dirancang untuk memastikan bahwa semua pengiriman barang dicatat dengan benar sebagai penjualan. Nah, pernyataan kelengkapan dan akurasi dan tercermin dalam laporan keuangan pada periode yang tepat. Pernyataan pisah batas. Nah, sistem juga harus menghindari duplikasi pencatatan penjualan dan pencatatan penjualan jika pengiriman tidak terjadi atau occurrence assertion. Selanjutnya yaitu kontrol internal khusus untuk teknologi informasi. Teknologi dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, tetapi juga dapat memberikan tantangan, di mana untuk mengatasi resiko yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi ini, organisasi sering menerapkan kontrol TI tertentu. Standar audit menjelaskan 2 kategori kontrol untuk sistem TI. Yang pertama ada kontrol umum dan yang kedua ada kontrol aplikasi. Baik, yang pertama yaitu kontrol umum. Kontrol umum berlaku untuk semua aspek fungsi TI, termasuk administrasi TI, pemisahan tugas TI, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online atas akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait, cadangan dan perencanaan kontingensi jika terjadi keadaan darurat yang tidak terduga, dan kontrol perangkat keras. Karena pengendalian umum sering diterapkan pada seluruh entitas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda, auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi biasanya beroperasi pada tingkat proses bisnis dan berlaku untuk pemrosesan transaksi, seperti kontrol atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi untuk setiap kelas transaksi atau akun, di mana auditor berencana untuk mengurangi resiko pengendalian yang dinilai. Karena pengendalian TI akan berbeda di seluruh kelas transaksi dan akun. Pengendalian aplikasi mungkin efektif hanya jika pengendalian umum efektif.
Baik, selanjutnya di sini ada tabel. Tabel 11.2 di atas menjelaskan 6 kategori kontrol umum dan 3 kategori kontrol aplikasi dengan contoh spesifik untuk setiap kategorinya. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tabel di atas. Serupa dengan pengaruh lingkungan pengendalian terhadap komponen pengendalian internal lainnya, 6 kategori pengendalian umum memiliki efek seluruh entitas pada semua fungsi TI. Yang pertama yaitu administrasi fungsi TI, di mana sikap Dewan Direksi dan manajemen senior tentang TI mempengaruhi persepsi pentingnya TI dalam suatu organisasi. Pengawasan mereka, alokasi sumber daya, dan keterlibatan dalam keputusan kunci TI masing-masing menandakan pentingnya TI bagi organisasi. Dalam lingkungan yang kompleks, manajemen dapat membentuk komite pengarah TI untuk membantu memantau kebutuhan teknologi organisasi. Nah, dalam organisasi yang kurang kompleks, Dewan mungkin mengandalkan pelaporan rutin oleh Chief Information Officer atau CEO atau manajer TI senior untuk menjaga agar manajemen tetap mendapat informasi. Sebaliknya, ketika manajemen memberikan masalah teknologi secara eksklusif kepada karyawan tingkat bawah atau konsultan luar, pesan tersirat dikirim bahwa TI bukanlah prioritas tinggi. Hasilnya seringkali merupakan fungsi TI yang kekurangan staf, kekurangan dana, dan tidak terkontrol dengan baik. Yang kedua yaitu pemisahan tugas, di mana pemisahan tugas untuk menanggapi resiko menggabungkan tanggung jawab pemeliharaan, otorisasi, dan pencatatan tradisional dengan meminta komputer melakukan tugas-tugas tersebut. Organisasi yang terkendali dengan baik memisahkan tugas-tugas utama dalam TI. Ketiga yaitu pengembangan sistem. Analisis sistem tidak hanya bertanggung jawab atas keseluruhan desain setiap sistem aplikasi, tetapi mereka juga mengkoordinasikan pengembangan, akuisisi, dan perubahan sistem TI oleh personel TI dan pengguna sistem utama di luar TI. Pemrogram mengembangkan diagram alur untuk setiap aplikasi baru, menyiapkan instruksi komputer, menguji program, dan mendokumentasikan hasilnya. Pemrogram tidak boleh memiliki akses ke data input untuk menghindari penggunaan pengetahuan mereka tentang sistem untuk keuntungan pribadi. Mereka harus diizinkan terlebih dahulu untuk bekerja dengan salinan uji program dan data sehingga mereka hanya dapat membuat perubahan perangkat lunak setelah otorisasi yang tepat. Yang keempat yaitu keamanan fisik dan online. Kontrol keamanan mencakup kontrol fisik dan kontrol akses online. Kontrol fisik yang tepat atas peralatan komputer membatasi akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan file data cadangan. Contoh umumnya secara fisik membatasi penggunaan yang tidak sah termasuk pintu masuk atau keypad, sistem entry rencana, kamera keamanan, dan personel keamanan. Kemudian yang kedua yaitu kontrol akses online, di mana ID pengguna dan kata sandi yang tepat mengontrol akses ke perangkat lunak dan file data terkait, mengurangi kemungkinan bahwa perubahan tidak sah dilakukan pada aplikasi perangkat lunak dan file data. Paket perangkat lunak keamanan tambahan yang terpisah seperti program firewall dan enkripsi dapat diinstal untuk meningkatkan keamanan sistem. Yang kelima yaitu cadangan dan perencanaan kontingensi, di mana rencana cadangan dan kontingensi juga harus mengidentifikasi perangkat keras alternatif yang dapat digunakan untuk memproses data perusahaan. Perusahaan dengan sistem TI kecil dapat membeli komputer pengganti dalam keadaan darurat dan memproses ulang catatan akuntansi mereka dengan menggunakan salinan cadangan perangkat lunak dan file data. Sedangkan perusahaan yang lebih besar sering membuat kontrak dengan pusat data yang mengkhususkan diri dalam menyediakan akses ke komputer di luar lokasi dan penyimpanan data serta layanan TI lainnya untuk digunakan jika terjadi bencana TI.
6 yaitu kontrol perangkat keras. Dibangun ke dalam peralatan komputer oleh produsen untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Nah, di sini auditor lebih memperhatikan bagaimana klien menangani kesalahan yang diidentifikasi oleh kontrol perangkat keras daripada dengan kecukupannya. Terlepas dari kualitas kontrol perangkat keras, output akan dikoreksi hanya jika klien telah menyediakan untuk menangani kesalahan mesin. Yang kedua yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi asersi manajemen terkait transaksi. Meskipun beberapa pengendalian aplikasi mempengaruhi satu atau hanya beberapa asersi terkait transaksi, sebagian besar pengendalian mencegah atau mendeteksi beberapa jenis salah saji. Pengendalian aplikasi lainnya menyangkut saldo akun dan asersi penyajian dan pengungkapan. Kontrol aplikasi terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama input, pemrosesan, dan output. Meskipun tujuan untuk setiap kategori adalah sama, prosedur untuk mencapai tujuan sangat bervariasi. Yang pertama yaitu kontrol masukan, di mana kontrol masukan dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer diotorisasi, akurat, dan lengkap. Kemudian yang kedua yaitu kontrol pemrosesan, di mana kontrol pemrosesan mencegah dan mendeteksi kesalahan saat data transaksi diproses. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol keluaran. Kontrol keluaran yaitu berfokus pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan selesai, bukan pada pencegahan kesalahan. Kontrol keluaran yang paling penting adalah peninjauan data untuk kewajaran oleh seorang yang memiliki pengetahuan tentang keluaran. Baik, selanjutnya di sini ada gambar hubungan antara kontrol umum dan aplikasi. Di mana di sini terdapat bentuk oval berwarna biru, di mana oval ini mewakili kontrol umum yang memberikan jaminan bahwa semua kontrol aplikasi efektif. Kontrol umum yang efektif mengurangi jenis resiko yang diidentifikasi dalam kotak di luar oval. Oke rekan-rekan, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai dampak infrastruktur terhadap pengendalian internal. Nah, seperti yang kita ketahui, pertumbuhan bisnis dan peningkatan kebutuhan informasi itu biasanya mereka membutuhkan dalam peningkatan sistem TI atau teknologi informasi. Nah, penggunaan jaringan yang menghubungkan peralatan seperti desktop, komputer kelas menengah, mainframe, server, dan printer itu umumnya untuk sebagian besar mengenai bisnis. Nah, jaringan di sini mereka menggunakan jaringan area lokal atau LAN yang dimana menghubungkan peralatan dalam satu atau kelompok kecil bangunan dan hanya digunakan di dalam perusahaan dan sering digunakan untuk mentransfer data dan program dari satu komputer atau workstation menggunakan perangkat lunak sistem jaringan yang memungkinkan semua perangkat itu berfungsi bersama. Nah, selanjutnya itu sistem manajemen basis data itu memungkinkan klien untuk membuat database yang mencakup mengenai informasi yang dapat dibagikan di beberapa aplikasi. Nah, dalam sistem database, setiap aplikasi itu memiliki file datanya tersendiri dan untuk dalam sistem manajemen database banyak aplikasi yang berbagi di beberapa file. Jadi kalau untuk non-database itu mereka memiliki file datanya masing-masing. Jadi file datanya itu sendiri-sendiri. Sedangkan kalau sistem manajemen database itu banyak aplikasinya yang berbagi melalui beberapa file. Nah, selanjutnya ada mengenai penggunaan sistem e-commerce yang juga memaparkan data, program, dan perangkat keras perusahaan yang sensitif terhadap potensi intersepsi atau sabotase oleh pihak eksternal. Di sini ada 3, yang pertama ada firewall, teknik enkripsi, dan tanda tangan digital. Nah, untuk firewall itu sendiri merupakan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di mana di sini dia memantau dan mengontrol aliran komunikasi e-commerce dengan menyalurkan semua koneksi jaringan mereka melalui kontrol yang memverifikasi pengguna eksternal dan juga memberikan akses kepada yang berwenang dan juga berhak menolak akses kepada pengguna yang tidak sah. Nah, selanjutnya yang kedua ada teknik enkripsi. Nah, di sini dia berfungsi melindungi keamanan komunikasi elektronik saat informasi itu dikirimkan dan disimpan. Dan juga enkripsi ini terkomputerisasi di mana untuk
untuk mengubah pesan atau file data standar menjadi file yang dikodekan atau dienkripsi. Yang kedua juga mengharuskan penerima pesan elektronik atau pengguna file data terenkripsi ini untuk menggunakan program deskripsi untuk memecahkan kode pesan atau data. Selanjutnya ada tanda tangan digital. Di sini perusahaan dapat mengandalkan otoritas sertifikasi eksternal yang dimana memverifikasi sumber kunci publik dengan menggunakan tanda tangan digital. Nah, di sini tanda tangan digital ini berisikan nama pemegang dan kunci publiknya, dan juga berisikan nama otoritas sertifikasi serta tanggal kadaluarsa sertifikat dan informasi spesifik lainnya. Perusahaan juga mengalihdayakan sistem e-commerce ke penyedia layanan situs web eksternal. Nah, seperti keputusan outsourcing di mana perusahaan memutuskan apakah akan melakukan outsourcing TI atau teknologi informasi atas dasar biaya dan manfaat. Dan saat melakukan outsourcing juga ke pusat layanan komputer, klien itu mengirimkan data input yang diproses oleh layanan dengan biaya tertentu dan kemudian dikembalikan output yang telah disepakati dan input asli. Baik rekan-rekan, segitu presentasi dari kelompok 3. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.